Selamat datang di acara webinar Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Halo teman-teman, selamat datang di Kota Surabaya. Indonesia adalah negeri sejuta sumber daya alam. Kekayaannya bermanfaat untuk menunjang berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Bahkan, ada kekayaan alam yang hanya ada di negara Indonesia saja.
Negeri ini dalam fase puncak demografi menuju kejayaan bangsa. Pemanfaatan kekayaan alam membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. Surabaya adalah kota peradaban yang menantang untuk belajar. Ratusan ribu putra-putri Indonesia singgah ke kota ini untuk menuntut ilmu. Merekalah penyumbang karya dan inovasi yang bermanfaat untuk bangsa. Satu dari semua itu adalah Institut Teknologi Aditama Surabaya. Jurusan Teknik Pertambangan ITATS hadir untuk pendidikan pemanfaatan kekayaan alam. Teori dalam ruangan, praktikum di laboratorium, kuliah di lapangan, dan diskusi akademik adalah rutinitas kami. Semua adalah demi persiapan untuk mengabdi kepada pencipta dan kemakmuran hidup. Demi sumbangsih karya dan tenaga dari putra-putri Indonesia. Demi kemandirian negara dalam mengelola kekayaan alam. Demi kebijaksanaan bangsa dalam pemanfaatan alam. Satu bangsa tidak akan berubah nasibnya hingga seluruh bangsa itulah yang melakukan perubahan. Biji tidak akan menjadi emas jika tetap di dalam tanah. Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Hadirlah bersama kami di Pertambangan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Bravo Tambang! Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik, terima kasih Bu Evelyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan diberikan kepahaman atas sharing ilmu yang akan kita terima pada kesempatan pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afihin mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon kepadamu, lancarkanlah acara kami pada pagi hari ini. Berilah kami kemudahan dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak pemateri, dan lancarkanlah setiap apa yang kami dapatkan, mudahkanlah setiap pemahaman yang kami dapatkan, dan berilah kebermanfaatan atas ilmu yang kami dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami, berilah kami ampunan atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Berilah kami hidayah, berilah kami kekuatan dalam menjalankan setiap perintah, dan jauhkanlah kami dari setiap larangan-larangan yang Allah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Evelyn. Saya kembalikan ke Bu Evelyn. Untuk selanjutnya kata sambutan dari Ibu Dr. Tia kepada Ibu Dr. Tia, silakan. Baik, terima kasih Ibu Evelyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan peserta webinar pagi ini. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat dan tentu saja bahagia gitu ya. Mohon maaf Bu Evelyn ini posisinya ada di Jogja, jadi mungkin koneksinya yang tadi terputus-putus. Semoga suara saya bisa terdengar secara lebih baik ya. Yang pertama, tentu saja terima kasih. Ini sudah tergabung berapa 177
Semoga nanti semuanya bisa segera join sehingga bisa mendapatkan manfaat dari paparan materi dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Insinyur Haji Armuji MH. Sekali lagi, salam dari Pak Rektor untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah menyempatkan hadir di acara webinar ini. Cukup banyak yang hadir, ada baik dari institusi pemerintah, misalnya ini dari LHK Kepulauan Riau cukup jauh, kemudian Dispul Rapar dari Sidoarjo, kemudian ada dari PDAM dan ada dari beberapa perusahaan ya, dari mungkin konsultan. Kemudian dari perguruan tinggi juga cukup beragam, ini ada dari Madura, ada ITENAS dari Malang, ada teman-teman dari ITN, baik dosen maupun mahasiswa. Kemudian ada juga dari Undip, ya Semarang, kemudian dari Universitas Majapahit Mojokerto ya. Kemudian ini cukup jauh dari Andalas, ya Universitas Andalas. Kemudian UPN Jogja juga ada beberapa orang. Kemudian dari Bali ada dari Udayana, dari Marwadewa ya. Kemudian ada dari Untak, Adibuana, kemudian dari Sunan Giri, dan yang ini yang luar biasa dari Malaysia, jadi tetangga kita dari University Malaysia Kelantan, termasuk dari Jasan University ya. Kemudian ini rekan-rekan adik-adik SMA ternyata juga minat untuk belajar tentang Smart City ya, dari MAN 2 Semarang, dari Sumatera Barat, juga ada dari MAN 3 Agam Sumatera Barat, kemudian dari Asahan, dari Labuhan Batu, kemudian dari Sumatera Utara juga, kemudian dari Pandeglang, dari Bandung, ya, juga ada dari SMAN 15 Bandung, kemudian dari Depok, ini rajin ikutan, terima kasih teman-teman dari SMK 2 Depok ya, termasuk dari Bukit Asam, ini juga relatif sering hadir gitu. Kemudian juga dari SMK Tanjung Enim ya, gitu. Kemudian rekan-rekan dari Pamekasan, dari Gresik, dari Surabaya, Turen ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Kemudian secara umum, kenapa kami semangat sekali menyelenggarakan hari ini? Kami ingin menginspirasi rekan-rekan semuanya gitu ya, melalui, maksudnya bukan saya yang menginspirasi, tapi pemateri kami yang akan memberikan inspirasi ke rekan-rekan semua, agar ya bisa sukses seperti pemateri kami gitu. Katanya ciri orang sukses itu berani melakukan hal yang tidak biasa dilakukan orang-orang gitu. Misalnya hari Minggu begini, biasanya orang-orang enaknya jalan-jalan gitu. Udah bagus ya? Atau saya pakai wifi HP. Di wifi ini berarti dari jalan. Misalnya yang ngelanjutin bubuk gitu ya, mumpung libur gitu. Tapi teman-teman tidak, Bapak Ibu semuanya tidak melakukan itu, artinya berani melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu merupakan ciri orang sukses gitu. Ya, mau mengorbankan diri untuk investasi terhadap ya isi otaknya gitu ya, nambah ilmu secara terus-menerus itu. Kemudian yang berikutnya, Pak Armuji ini adalah salah satu alumni ITAT yang sekarang sukses. Selamat Pak Armuji, sudah terpilih berdasarkan hasil perhitungan Quick Count ya sebagai
Wakil Wali Kota Surabaya. Kami semua turut bahagia, turut bangga gitu. Nah, ini salah satu pembuktian bahwa alumni PTS ya, perguruan tinggi swasta itu, mohon maaf kalau ada kasta-kasta di perguruan tinggi gitu sebenarnya tidak ada gitu ya. Sama saja alumni PTN, kampus-kampus yang giant-giant atau ya tadi dari PTS seperti ITAT gitu, semuanya punya hak yang sama untuk sukses. Tergantung tadi diri kita masing-masing gitu. Mau seperti apa kita hari-hari memperkaya diri dengan ilmu gitu ya. Terima kasih Pak Armuji yang di sela kesibukannya mau sharing dengan kami, bersedia sharing dengan kami, menebar inspirasi untuk kami, khususnya tentang Smart City. Rekan-rekan yang hadir di sini, ini sebagian besar adalah calon-calon pemimpin ke depan, nantinya juga bisa menerapkan konsep Smart City ini, nanti dipaparkan oleh Pak Armuji. Ya sekarang eranya era digital, jadi ya sudah masanya gitu kita menerapkan Smart City karena ya keuntungan yang ada di sana. Nah, saya harapkan kita semua, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan siswa, teman-teman dosen, teman-teman praktisi, kita coba buka hati, buka pikiran kita seluas-luasnya agar bisa dicerahkan oleh materi yang akan dibawakan oleh Pak Armuji. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Semoga acara ini membawa sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Tanpa panjang lebar, saya kembalikan ke moderator untuk membawa acara dulu ya, untuk selanjutnya nanti disukseskan oleh moderator dan Pak Armuji. Selamat menikmati sajian ilmu sharing dari FTMK, Fakultas Teknologi Mineral dan Kelautan, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Yulvia atas kata sambutannya. Selanjutnya ke paparan materi oleh Bapak Armuji dengan moderator Bapak Fajar Widiatmoko STMSC. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Fajar Rizky Widiatmoko STMSC. Bapak Fajar Rizky Widiatmoko STMSC adalah salah satu dosen teknik pertambangan dan Kepala Lab Teknik Eksplorasi di Institut Teknologi Aditama Surabaya mulai tahun 2019. Bapak Fajar Rizky Widiatmoko STMSC berumur 27 tahun dengan riwayat kependidikan S1 Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, S2 Natural Resources and Environmental Study, National Donghua University Taiwan, dan beliau sebagai asisten laboratorium di 3D Laser Scanning and Photogrammetry di National Donghua University pada tahun 2016 sampai 2018. Selain itu, beliau juga internship student di PT Atlas Copco Nusantara, dan terakhir beliau adalah sebagai dosen teknik pertambangan di Institut Teknologi bergabung pada tahun 2019. Mungkin itu kurikulum vitae dari Bapak Fajar Rizky Widiatmoko STMSC. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Saya persilahkan kepada Bapak Fajar Widiatmoko STMSC selaku moderator, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aflin Sintiasari atas waktunya, dan terima kasih juga sudah memperkenalkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan pemateri yang
sangat fantastis ya, di mana beliau ini adalah seorang praktisi politik gitu. Tetapi selain banyak mendalami di dunia politik, beliau mempunyai rancangan yang cukup strategis di Kota Surabaya, yaitu ingin melakukan penerapan Smart City. Oleh karena itu, kami melakukan webinar yang hari ini dengan tema konsep Smart City pada kawasan pantai melalui pemanfaatan sumber daya alam kelanjutan. Nah, dengan tema tersebut itu sangat cocok sekali dengan pembahasan yang sering diperdalam oleh Fakultas Teknologi Mineral dan Kelautan, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Sebelum saya membacakan CV-nya beliau, saya ingin menyapa dulu pemateri, yaitu Bapak Armuji, atau sering kita panggil sebagai Cak Ji. Assalamualaikum Pak Armuji atau Pak De Cak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan rekan di webinar ini juga sehat, dan di hari Minggu ini tentunya kita bisa sharing bersama, dan mudah-mudahan juga kita tukar ilmu dan bisa sharing di dunia pendidikan. Baik, Pak Armuji, saya mohon izin dulu ingin membacakan CV Bapak kepada seluruh audiens. Setelah itu mungkin kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Saya bacakan dulu biografi Bapak. Nama lengkap beliau adalah Insinyur Haji Armuji, Master Hukum. Beliau kelahiran Surabaya 8 Juni 1965. Dan pekerjaan beliau selain di dunia politik, beliau juga banyak mendalami dalam dunia wira swasta. Kemudian pendidikan formalnya beliau melakukan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Aditama Surabaya untuk jenjang S1. Kemudian beliau melanjutkan studi Master S2-nya dengan jurusan hukum ya, atau law major. Dalam pengalaman berorganisasinya, beliau juga selain di dunia politik, beliau sempat memegang sebagai wakil ketua PBISSI, kemudian wakil ketua PASI Jawa Timur, kemudian ketua PASI Surabaya, kemudian ketua Perbasasi Jawa Timur, kemudian ketua Taekwondo Surabaya. Nah, ini juga dunia karir politiknya beliau, yaitu sebagai wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, kemudian sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dan selanjutnya wakil ketua DPC PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Timur. Selain karirnya di dalam parpol, beliau juga sudah masuk dalam karir politik pemerintahan ya. Beliau sebagai ketua DPRD Kota Surabaya tahun 1999 hingga tahun 2004, kemudian ketua Komisi C DPRD Surabaya tahun 2004 hingga 2009, kemudian ketua Komisi A DPRD Surabaya tahun 2009 hingga 2014. Selanjutnya beliau menjadi ketua DPRD Surabaya tahun 2014 hingga 2019, kemudian menjadi anggota DPRD Jawa Timur 2019 hingga 2020. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi wakil wali kota terpilih Kota Surabaya tahun 2020 hingga 2024. Kalau kita lihat ya dari perkembangan karirnya, beliau meningkat terus ya, alhamdulillah. Berarti ini merupakan rekor yang sangat hebat yang sudah dicapai oleh beliau.
Baik, setelah saya membacakan biografi Pak Armuji, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Armuji atau yang sering kita panggil juga sebagai Cak Ji. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yulvia, moderator, serta pembawa acara, serta peserta webinar yang tentunya di minggu hari ini kita mengikuti dengan seksama, dan mudah-mudahan pengalaman yang kita sampaikan juga ada manfaatnya bagi peserta webinar maupun yang lainnya. Oleh karena itu tentunya saya terutama berterima kasih sekali kepada institusi yang dulu telah pernah saya kuliah di sana. Dan kemarin pada saat pencalonan banyak teman-teman dari semua jurusan ikut memberikan support, mendukung, dan bahkan menjadi tim sukses. Oleh karena itu, kita tidak perlu berkecil hati. Meskipun kita sekolah di swasta, tapi kalau kita punya niat, kalau kita punya gagasan, kalau kita punya keinginan, tentunya harus kita lakukan, jangan berpikir nantinya gagal atau tidak, berhasil atau gagal. Tetapi niat baik harusnya kita lakukan dengan penuh keseriusan, dengan penuh kita mencari tahu dari sana ke sini, dan itulah yang kita lakukan selama saya berkarir politik. Dan perlu saya sampaikan juga, Pak Erik Cahyadi tentunya memang juga S1-nya itu alumni di ITAT, jurusan sipil ya. Dia D3 di ITS, melanjutkan untuk S1-nya itu di ITAT, jurusan sipil. Kembali lagi S2-nya juga di ITS. Jadi paling tidak pasangan Eri Armuji paling tidak pernah kita menikmati belajar di institusi yang kita cintai ini. Bu Yulvia adalah adik kelas saya 2 tahun atau 3 tahun, saya agak lupa. Tapi beliau sangat aktif dan cukup pandai. Seringkali di beberapa tempat, di seminar, di pertemuan-pertemuan yang sering kita ikuti, seringkali bertemu juga. Artinya bahwa Institut Aditama ini benar-benar mempunyai suatu orang-orang yang tentunya bisa dijadikan suatu kebanggaan, dan oleh karena itu saya memberikan suatu semangat kepada adik-adik semua, khususnya para mahasiswa, karena saya dulu jurusan arsitektur, angkatan kedua, angkatan 8 angkatan kedua ya, 2000. Saya masuk ITAT itu 1985. Lulus 90, agak lama, memang jurusan arsitek agak susah ya, tugas-tugasnya agak banyak karena kita dulu juga disambi kerja. Jadi kuliah sambil kerja, freelance, dan itu kita lakukan karena kita semua anak-anak arsitek itu banyak yang seperti itu. Jadi kemarin waktu kita ada kerjasama dengan Taiwan untuk bidang pendidikan, kita tawarin siapa yang mau melanjutkan Taiwan, kita ada hubungan baik, terutama teknik industri, teknik mesin, dan tentunya insya Allah rekomendasi saya akan bisa dipakai untuk bisa melanjutkan S2-nya di sana maupun S3-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, Surabaya ini adalah kota terbesar di Indonesia. Jadi bukan kota kedua, tapi kota nomor 1 untuk daerah tingkat 2. Karena apa? Karena Jakarta itu tidak ada daerah tingkat 2-nya. Karena wali kota di Jakarta itu adalah pembantu gubernur, tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Maka karena dengan Surabaya adalah kota metropolis terbesar pertama di Indonesia, dengan penduduk kurang lebih hampir 3 juta. Pendapatan APBD-nya adalah sebelum pandemi kemarin 10 triliun, APBD-nya sekitar 8 triliun. Setelah pandemi memang ada pengurangan, ada sedikit
penurunan sekitar 9 sekian triliun untuk APBD Kota Surabaya. Di musim pandemi ini tentunya kita meskipun jauh tidak bisa berdekatan langsung, kita bertemu dengan para kawan-kawan kita atau para alumni dan para mahasiswa, tapi di webinar ini kita bisa langsung bertatap muka, kita bisa langsung berkomunikasi. Surabaya ini adalah kota yang cukup lumayan bagus, hebat. Sister city-nya kita bekerja sama dengan kota-kota lain, baik itu dari Jepang, Korea, Liverpool, atau yang lainnya, banyak sekali. Inilah yang membanggakan kota kita tercinta ini. Lebih terus kita tingkatkan kualitas hidup masyarakatnya, kualitas hidup dari perkotaannya, maupun kualitas hidup dari semua yang ada di kota ini. Kita tentunya membangun kota ini bukan sendirian, tetapi pemerintahan Erick Armuji, marilah kita bersama-sama, kita bisa saling sharing, kita bisa saling memberi masukan apa yang kita perbuat untuk kota tercinta ini demi untuk rakyat kota Surabaya. Bukan demi pemimpinnya, tetapi demi untuk rakyat kota Surabaya. Rakyat Surabaya ini tentunya berbagai macam golongan, berbagai macam agama, tetapi saya yakin Surabaya adalah kota yang kondusif, kota yang aman, kota yang nyaman, di mana mereka akan bertempat tinggal di sini, maupun mereka akan sekolah pendidikan di kota Surabaya. Warganya cukup pluralis, warganya cukup, kalau kata arek-arek Surabaya itu bloko suto, di mana mereka selalu mengucapkan segala sesuatunya ini di depan. Jadi tidak ada tending aling-aling, yang penting kita ini saling menjaga untuk menghormati. Tentunya semenjak saya menjadi anggota DPRD tahun 99, menjadi ketua DPRD, Surabaya ini tentunya kota yang ya sama dengan kota-kota atau kabupaten lainnya. Dengan banyaknya perubahan yang dihasilkan oleh Wali Kota Pak Bambang BH, maka lama-kelamaan kota ini makin berkembang. Lama-kelamaan kota ini makin maju dan dijadikan percontohan bagi kota kabupaten lainnya. Menginjak periode yang berikutnya, Bu Risma telah memimpin kota ini, Pak Bambang BH telah membuat suatu pondasi, membuat suatu struktur di kota ini dengan tangguh. Maka untuk bisa melanjutkan suatu pembangunan di mana struktur pondasinya sudah selesai, dilanjutlah kita dengan Bu Risma. Bu Risma telah melengkapi kota ini, andaikan itu bangunan, tembok, atap, sampai mereka membawa infrastruktur yang lainnya terbenahi dengan baik. Inilah hasil karya Bu Risma dan Pak Bambang. Tinggal nanti ke depannya kita tinggal finishing. Sekaligus kalau di rumah itu atau di perkantoran kita telah mengisi suatu perabot interiornya atau finishingnya. Inilah yang tentunya harus kita lebih bagus lagi. Struktur bangunannya semuanya sudah baik, maka isi daripada apa yang ada di dalam rumah itu juga harus baik dan tentunya nyaman untuk ditempati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di era sekarang ini untuk menjadi kota smart city, kota yang pintar, kota yang cerdas, dan semuanya serba digital, maka kita harus mau tidak mau bisa menerima masukan-masukan dari generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial, yang mana generasi ini sudah mampu untuk bisa memberikan suatu hal-hal yang kiranya itu ke depannya jauh lebih kita bisa lakukan. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa khususnya, marilah berilah masukan kita untuk bisa membangun kota tercinta ini dengan baik. Maka smart city yang sudah kita lakukan di Surabaya, meskipun masa pandemik ini, tapi
warga sangat antusias. Suatu contoh bahwa kita melakukan yaitu lomba SSC, Surabaya Smart City, di mana kampung-kampung mereka benahi, di mana mereka meskipun ada lahan kecil, mereka menanam suatu tanaman untuk ketahanan pangan. Dan ini cukup banyak dan cukup bervariasi di setiap kampung. Maka dengan begitu, maka dengan cara yang sederhana ini, dengan musim pandemi yang kayak begini, tapi masyarakatnya masih untuk bergerak, untuk bergotong royong, untuk berlomba-lomba, supaya kampungnya tetap baik dan kampungnya tetap hijau dan ramah lingkungan, itu yang tentunya kesadaran warga kota cukup tinggi di kota Surabaya ini. Begitu juga sekarang ini ada yang namanya Joko Kampung, di mana untuk mengantisipasi daripada penularan virus corona, warga dengan semangat, warga dengan sukarela, mereka sebagai sukarelawan untuk bisa saling menjaga kampungnya dari hal-hal yang kiranya nanti akan membahayakan warga itu sendiri. Maka setiap warga yang keluar masuk di kampungnya masing-masing, mereka tentunya terdeteksi dengan keberadaan yang namanya Joko Kampung. Inilah semangatnya arek-arek Surabaya, semangatnya warga kota yang bisa ditunjukkan dengan kebersamaan. Bila kita menghadapi segala sesuatunya yang kiranya itu butuh suatu kerjasama, butuh suatu hal yang kiranya nanti untuk mengatasi ini dipikul secara bersama-sama. Inilah kekompakan arek-arek Surabaya sudah tidak bisa diragukan lagi. Begitu juga untuk UMKM. Musim pandemi kita selalu katakan bahwa UMKM di Surabaya kita menuju era Smart City meskipun mereka kesulitan untuk memasarkan baik itu secara offline maupun yang lainnya, tapi kita memfasilitasi dengan cara online. Kita sering membuat suatu bazar show untuk bisa memasarkan daripada produk-produk mereka, supaya mereka juga bergairah untuk bisa mengembalikan perekonomian mereka, khususnya bagi UMKM yang ada di kota Surabaya. Maka Smart City yang di kota Surabaya ini harus segera kita tingkatkan lagi dengan cara-cara yang lainnya, dengan cara-cara yang kiranya nanti bisa langsung dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya dan tidak lepas dari masukan semua institusi yang ada di Surabaya, semua universitas yang ada di Surabaya, keterlibatan institusi maupun universitas yang ada di Surabaya, ini sangat bermanfaat dan sangat menunjang bagi kami untuk membangun kota yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tentunya Smart City sekarang ini di semua kota-kota besar di dunia ini sudah cukup modern, sudah cukup banyak. Meskipun kita baru mau melakukan hal-hal yang seperti kayak di luar negeri, tapi saya yakin dengan keterlibatan semua institusi yang ada di kota Surabaya, dengan adanya universitas yang mempunyai kemampuan masing-masing untuk bisa melakukan, mempercepat, dan bisa melaksanakan Smart City di Surabaya, saya kira fasilitas dari semua itu pemerintah kota sangat welcome. Pemerintah kota sangat senang. Dan inilah yang harus kita lakukan, jadi keterlibatan seluruh infrastruktur, seluruh komponen-komponen, seluruh pemuda-pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh institusi, tokoh universitas, dan tidak lepas dari mahasiswa yang masih mempunyai rasa idealis dalam melakukan segala sesuatu. Ini kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kota tercinta ini terus berkembang, dan berkembang untuk tidak ketinggalan dengan kota-kota yang ada di luar negeri. Surabaya ini adalah kota yang cukup unik karena Surabaya yang tentunya penuh dengan histori daripada perjalanan sejarah. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang mungkin belum terekspos. Tapi dengan adanya Smart City kita bisa melihat, mengklik nantinya. Bila mana datang ke Surabaya, mereka datang ke tempat-tempat wisata mana saja. Suatu contoh ada legendaris yang di Surabaya, yaitu yang namanya Joko Sawung Galing. Itu tokoh legendaris dan ada tempatnya, ada makamnya.
Hal-hal yang sepele-sepele seperti ini tentunya harus kita sampaikan sebagai tujuan wisata. Begitu juga ada kampung lawas, ada makanan untuk kuliner yang namanya makanan Mbah Cikra, ada rujak Cak Jurasim. Semua ini perlu adanya suatu hal yang untuk memajukan, untuk bisa terekspos, untuk bisa gampang terupdate semua yang ada dengan kita lakukan adanya Smart City. Dengan kita bisa mengklik segala sesuatunya, maka semuanya itu akan bisa terlihat. Dan semua itu orang-orang yang di kuliner, yang di tempat-tempat wisata, mereka orang-orang lama. Mungkin mereka juga belum bisa melakukan hal-hal semacam ini. Tapi makanya dengan keberadaan institusi maupun universitas membantu pemerintah kota, saya kira semuanya akan bisa terekspos keluar. Baik itu antar daerah, antar kota maupun keluar negeri. Maka segala sesuatunya kalau nanti sudah menuju Smart City secara baik, maka gampanglah kita akan mengakses segala sesuatunya. Yang dinamakan kota pintar, kota cerdas, seperti itulah. Kita tidak terlalu sulit. Jadi membaca suatu katalog, segala sesuatunya kita pakai media sosial, kita pakai yang namanya Smart City tadi. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kami diundang sebagai alumni Institut Teknologi Aditama Kota Surabaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Armuji atas materinya hari ini. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikannya di chat ya. Atau jika ingin berbicara secara langsung, bisa melakukan raise hand dan menyalakan videonya. Baik, di sini sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ada beberapa pertanyaan juga untuk Pak Armuji. Ya. Pertanyaan pertama itu, sejak kapan sih Pak Kota Surabaya itu sudah menggadang-gadang ingin mewujudkan Smart City? Kemudian yang kedua, di periode kedua sebelumnya, sebelum Bu Risma itu, Pak Wali Kota tersebut melakukan pembuatan pondasi struktur dari Kota Surabaya itu sendiri. Nah, itu bentuknya seperti apa, Pak? Monggo, Pak. Ya, tentunya Smart City dimulai angan-angan dan di launching itu sekitar tahun 2017 ya. Periode Bu Risma pada saat periode kedua Bu Risma. Dan tentunya memang butuh suatu inovasi dan inovatif dari seluruh kalangan yang ada, sampai akhirnya meskipun belum maksimal Smart City yang ada di Surabaya, tapi sudah kita lakukan. Maka sebelum itu memang yang namanya Wali Kota pertama Pak Bambang Dea reformasi, mereka yang menanamkan suatu fondasi dan struktur. Karena beliau ini juga dua periode dapat Wali Kota Surabaya. Kenapa saya mengatakan beliau yang menanamkan fondasi dan struktur di kota ini? Karena saya mengikuti betul di era reformasi tersebut. Tahun 99, era baru jatuh. Begitulah kesempatan bagi kita waktu itu anak-anak muda bisa langsung berkiprah di dunia politik. Tapi kita juga punya jadi mahasiswa pergerakan yang ikut juga dalam rangka reformasi untuk bisa menjatuhkan Orde Baru. Maka anggaran-anggaran yang rakyat yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat pada tahun 1999 sampai 2004. Maka yang dulunya pavingnisasi itu tidak ada masuk kampung. Yang namanya PJU juga tidak pernah masuk kampung. Maka warga dengan adanya infrastruktur yang ada di kampung-kampung cukup senang. Inilah awal fondasi masuknya daripada Wali Kota Pak Bambang Dea pada saat itu untuk bisa sebuah fenomena di mana yang namanya PJU itu bukan di tengah kota, tapi juga masuk kampung. Begitu juga saluran, meskipun belum maksimal.
termasuk adalah untuk TPA. TPA itu dulu di Keputih, di mana Keputih yang pada saat itu dekat dengan yang namanya pemukiman, itu didemo habis-habisan. Maka Surabaya pernah yang namanya banjir sampah sampai tidak bisa terangkut di pembuangan akhir di TPA karena ditutup. Maka gagasan dan ide itu muncul membikinlah TPA yang jauh dari kota, jauh dari pemukiman yang ada di Benowo. Ini yang tentunya saya katakan fondasi awal yang ditanamkan oleh Bambang TH. Hal-hal yang kiranya memang sangat dilihat sederhana, tapi manfaatnya cukup sangat luar biasa, maka dengan adanya fondasi dan struktur yang dibikin Pak Bambang TH, yang kedua, mereka berani melakukan lonjakan yang luar biasa. Di mana punya ruang terbuka hijau yang selalu dikuasai oleh mantan pejabat, di mana dengan sewa yang sangat murah dipakai untuk area bisnis, suatu contoh potensi. Ini kan sewanya cukup sangat-sangat murah dan tidak rasional. Padahal keuntungan dari pom bensin itu sendiri juga luar biasa. Maka dengan adanya keberanian untuk membuat perda, di mana ruang terbuka hijau harus dikembalikan, harus difungsikan kembali untuk rakyat, untuk masyarakat. Seluruh pom bensin yang menempati ruang terbuka hijau, mereka dipersilakan pindah dengan kita membuat suatu perda. Akhirnya terjadilah bahwa tempat ruang terbuka hijau seperti yang kita lihat ini era Bu Risma menjadi taman-taman kota. Mulai tengah kota sampai pinggiran pun kita bisa melakukan untuk fasilitas umum dan keberadaannya pun memang untuk masyarakat umum. Ini sekilas yang tentunya saya sampaikan supaya nantinya bahwa kita yang akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan dua wali kota, Pak Bambang TH dan Bu Risma yang juga diusung dari PDI Perjuangan, bisa melakukan hal lompatan yang cukup signifikan dalam hal nanti, yaitu smart city. Baik, Pak Armuji, terima kasih. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak pertanyaan dari para audiens. Saya coba simpulkan karena banyak sekali pertanyaan. Ini pertanyaan dari Inengah Dewangga dari ITAS, kemudian dari Dion Septa Ardianto dari ITAS juga, kemudian dari Muhammad Asegaf dari ITAS juga ya. Pertanyaannya adalah tentang tantangan dari proses pembentukannya Smart City di Surabaya, mengingat setiap wilayah di Surabaya memiliki perbedaan tingkat ekonomi masyarakat antara Surabaya Barat dengan Surabaya Utara, dan juga apakah ada kaitannya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan konsep Smart City, dan kemudian bagaimanakah upaya mengenai peningkatan UMKM dan UMK yang disampaikan oleh Virginia Katar dari Unpam. Silahkan Pak Armuji. Ya, tentunya memang Smart City butuh suatu waktu yang kiranya butuh masukan dari seluruh elemen yang ada di kota Surabaya, komponen yang ada di Surabaya. Kita menyisir mulai dari pinggiran. Misalkan kita dari pinggiran timur, wilayah Bulak, Kenjeran, sampai ke wilayah barat, di mana mereka memang untuk kultur dan geografis wilayahnya berbeda. Maka kalau memang masyarakat kita pacu, segala sesuatunya mungkin tidak bisa. Dan itu akan karena generasi muda sekarang ini mereka sangat gampang sekali dan mereka tentunya mau belajar hal-hal yang kiranya mereka inginkan. Ini butuh suatu support dari pemerintah kota, dan pemerintah kota akan mensupport hal-hal semacam ini. Saya yakin nanti tidak ada kesenjangan baik itu wilayah yang dari timur maupun dari barat. Karena apa? Karena suatu contoh yang bisa sampaikan tahun 90 sampai sekarang pun yang namanya infrastruktur itu mereka juga dengan hal yang sama, wilayah mereka juga mendapatkan
keseragaman untuk pembenahan infrastruktur yang ada di wilayah timur maupun wilayah barat. Apalagi ini kan dunia digital yang di mana smart city ini adalah akrab sekali dengan anak-anak muda, hal yang tentunya itu tidak terlalu membutuhkan biaya yang cukup tinggi, tetapi tinggal kita mau melakukan atau tidak dan mengakses pembangunan yang namanya smart city ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk UMKM, saya yakinkan bahwa UMKM ini mereka yang paling pertama adalah kesulitan untuk memasarkan keluar. Mereka bisa produk, bisa membuat segala sesuatunya, tapi kalau mereka untuk menjualnya kesulitan dan sulit untuk memasarkan, bahwa pemerintah kota janji kita bersama UMKM kita akan memberikan suatu pinjaman kredit yang bunganya cukup ringan, kecil sekali, supaya mereka bisa membuat dan berinovasi, memproduk barang-barang mereka. Bukan produk makanan, tapi juga memproduk hasil inovasi bidang IT. Yang tentunya itulah tugas kami nanti akan mempromosikan, baik itu antar kota maupun ke luar negeri melalui sistem itu. Dengan begitu, maka yang bikin yang namanya UMKM ini tidak ada keraguan lagi untuk bisa memproduksi dan berinovasi dari apa yang mereka buat, supaya nanti mereka bukan cuma tugasnya membuat saja, tapi mereka juga mendapatkan suatu yang dibikin itu benar-benar bisa dipasarkan dan bisa bersaing dan kualitasnya juga bagus dengan produk-produk di luar daerah maupun di luar negeri. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Lanjut lagi Pak, ada pertanyaan lagi dari David Novaldi, Itats. Bagaimana konsep Smart City dalam melakukan penanganan banjir? Kemudian dari Widri, UKDC, ini mungkin mengenai mengupgrade gerobak sampah yang ada di sekitaran kita itu menjadi lebih baik lagi, tetapi itu konsepnya seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Alvito Nugroho Saputro, beliau menanyakan mengapa harus smart city dan apakah ada konsep lainnya selain smart city? Silahkan Pak Armadji. Ya, tentunya kota itu dikatakan bisa berhasil. Maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, penanganan banjir. Meminimalkan di mana kalau ada hujan deras, meskipun itu banjir, tapi tidak nunggu lama-lama. Karena itu adalah alam ya. Yang kedua adalah penanganan untuk masalah sampah. Jangan sampai kejadian tahun 2000 itu sampah bisa tertumpuk dan tidak terangkut ke tempat TPA karena didemo oleh warga. Dan itu kejadian banyak di beberapa kota. Surabaya juga melakukan bahwa TPA yang sekarang kita lakukan itu sudah memenuhi satu standar dan bahkan hasil daripada sampah itu sendiri bisa dibuat sebagai tenaga listrik yang dijual ke PLN. Yang ketiga, masalah kemacetan. Jadi yang namanya angkutan massal itu sangat penting, di mana kemacetan tidak terukur dengan nyaman apabila warga dan pemerintah kota selalu mendukung adanya angkutan massal. Angkutan massal tentunya yang nyaman, yang tentunya bisa dinikmati waktu dalam setiap tujuan yang ada, dan apabila hal tersebut bisa kita lakukan dan kita minimalkan bisa terlaksana dengan baik, maka yang dinamakan Smart City ini tinggal mengkonekkan, tinggal di satu aplikasi, tinggal semua warga itu tidak terlalu manual, tapi konsep-konsep Smart City warga akan terbiasa. Dan kita berjanji bahwa setiap balai RT itu kita jadikan tempat-tempat pelatihan warga di mana untuk bisa mengenali yang namanya Smart City. Kalau anak-anak muda, saya kira dengan teknologi Smart City, saya kira kita tidak ragukan lagi, karena sekarang ini mulai dari SMP pun mereka sudah
tidak canggung dalam menggunakan suatu aplikasi dan mereka lebih canggih-canggih ya dibanding zaman era saya dulu. Inilah yang tentunya konsep-konsep yang kita lakukan. Maka sekali lagi dari tingkat Balai RW kita berikan suatu perhatian di mana pengenalan Smart City ini bisa langsung disosialisasikan kepada warga-warga yang ada di Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Armuji. Ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai apakah adanya arah UKM maupun UMKM supaya produknya menjadi pangsa pasar ekspor. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kelvin Alexandro. Seperti apa yang harus dimiliki seorang wali kota dan wakil wali kota untuk mewujudkan smart city gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, konsep apakah yang akan diterapkan lagi jika konsep smart city telah tercapai? Ya, tentunya untuk UKM maupun UMKM. Tadi saya katakan di depan bahwa pemerintah kota nantinya akan membackup penuh. Mulai dari modal berkreditan yang tentunya dengan bunga yang cukup rendah, yang tentunya juga yang lebih penting lagi kita memberikan satu pelatihan terhadap para pegiat-pegiat UMKM dan UKM, bukan cuma kualitas produknya yang harus diutamakan, termasuk packagingnya. Makanya kita akan memberikan suatu pelatihan. Dan ini sekarang sudah ada sebenarnya yang namanya pahlawan ekonomi ya di Surabaya. Pahlawan ekonomi ini dilatih setiap minggunya ini di Plaza Kabupaten Lampung. Mereka telah menjadi satu produk-produk UMKM yang cukup bagus, yang produksinya di atas rata-rata yang dulunya mereka lakukan setelah mengikuti pelatihan yaitu pahlawan ekonomi. Makanya ke depannya pemasaran ini lebih penting lagi. Setelah nanti bahwa UMKM maupun UKM bisa melakukan dan bisa memfinish dari apa yang sudah dihasilkan, maka pemasarannya adalah pemerintah kota nanti yang akan melakukan dan akan menjadi suatu partner untuk mempromosikan sebagai marketingnya. Supaya apa? Supaya semuanya itu kalau kualitasnya bagus, packagingnya bagus, pemasarannya juga harus bagus. Supaya mereka dengan semangat tetap meningkatkan suatu kualitas yang sama. Supaya mereka bisa bersaing dengan kota kabupaten dan dari luar negeri. Untuk langkah-langkah smart city, sekali lagi Surabaya ini sudah melakukan, tapi memang belum maksimal. Maksimalnya ini adalah di era yang apa kita lakukan bersama Pak Eri Jayadi. Maka kita mempunyai satu gagasan dan keinginan yang akan membuat suatu Surabaya Academy, di mana Surabaya Academy ini berkumpulnya anak-anak muda, anak-anak yang baru lulus, baik itu sarjana maupun SMK maupun SMA. Mereka akan bertemu di sana untuk saling memberikan suatu informasi, untuk bisa memberikan suatu gagasan dan pelatihan-pelatihan yang ada di sana. Maka dengan adanya Surabaya Academy, harapan kita semua, kita tidak membedakan si A, si B, tidak membeda-bedakan dari satu yang mana tidak, tapi semua golongan, semua masyarakat Surabaya yang mempunyai kepedulian tentang kota ini, marilah di Surabaya Academy lah tempatnya anak-anak muda untuk bisa diajak kolaborasi, diajak sinergi untuk meningkatkan smart city yang nantinya ke depannya akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Armuji. Mungkin ini masuk ke pertanyaan sesi terakhir ya. Di sini ada pertanyaan, salah satu konsep smart city adalah smart property ya. Di mana ini pertanyaannya diajukan oleh Taufik Assegaf dari ITAS juga, tentang adanya pembangunan properti apartemen bisa menjadikan suatu daerah tersebut menjadi smart city, seperti halnya apartemen yang sedang dibangun di dekat tol Suramadu.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi tentang UMKM ya. Jadi pertanyaannya di rest area kenapa UMKM belum diterapkan gitu. Sepertinya udah ada sih ya, tapi belum banyak gitu. Tetapi ini akan dijawab langsung oleh Pak Armuji selaku pakarnya. Ya, ya tentunya untuk properti smart city, yang pertama kita harus ramah terhadap investasi yang masuk Surabaya. Itu termasuk mempermudah segala perizinan. Yang penting itu tidak melanggar aturan yang ada. Yang kedua, investasi yang masuk Surabaya juga harus padat karya. Padat karya dalam arti mereka nanti bila investasi di Surabaya, mereka juga harus menyerap tenaga kerja anak Surabaya minimal paling tidak 40% yang berKTP Surabaya. Maka dengan ada suatu sinergi antara investasi yang masuk di kota Surabaya dengan rakyat yang menginginkan suatu pekerjaan, maka terjadilah suatu konektivitas bahwa mix antara investasi yang masuk Surabaya tentunya mereka benar-benar nantinya juga melakukan smart city. Termasuk kalau apartemen pasti karena mereka termasuk bangunan modern. Segala sesuatunya fasilitas yang ada di sana pasti smart city. Tapi yang lebih penting adalah smart city yang ada di kampung-kampung kita tingkatkan sejauh mana tadi saya sampaikan bahwa Balai RW suatu tempat yang bisa dijadikan pelatihan untuk memberikan pembelajaran bagi warga di sekelilingnya. Saya yakin kalau semua itu bisa kita lakukan kerjasama antara baik itu investasi yang masuk Surabaya, baik itu orang-orang yang menginginkan di mana di kampung-kampung juga adanya smart city dengan cara yang banyak tadi saya sampaikan, maka hal itu yang tentunya menjadi PR kita dan masukan kerjasama kita dengan seluruh institusi, seluruh perguruan tinggi yang ada di Surabaya, kita akan lakukan. Untuk UMKM yang ada di wilayah area, itu bukan wilayah Surabaya, itu wilayah Sidoarjo. Yang saya tahu itu wilayah Sidoarjo. Jadi warung itu area pertama kali keluar itu area Sidoarjo sama area Mojokerto. Jadi itu bukan wilayah Surabaya. Yang masuk wilayah Surabaya itu termasuk warung sampai ke Demak. Itu yang rest area yang masuk tol ada di penghubungan antara satu kota dengan kabupaten yang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Armuji. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik, Pak. Pertanyaannya dari Arman Said dari IAE ASD Studio. Konsep Smart City tentu sangat mempengaruhi Surabaya ke depannya terhadap Most Livable City Index atau MLCI. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah indeks kota yang paling layak dihuni. Yang mana hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap urbanisasi yang sering terjadi di kota-kota besar. Yang ingin ditanyakan adalah strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi tersebut? Ya, tentunya semua kota besar, apalagi di Indonesia, ini adalah tujuan utama para urbanisasi. Seperti Jakarta misalkan, kalau setiap habis Lebaran, keluarga mereka yang pulang banyak sekali yang membawa negara, juga hijrah atau urbanisasi ke tempat-tempat kota besar. Surabaya tentunya kita membuat satu perda di mana mereka yang akan datang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Tetapi di Surabaya sendiri kalau belum ada tempat tinggal yang mereka tuju, maka tentunya kita dengan tegas untuk mereka bisa mengakses teman-teman atau saudara yang di kota Surabaya. Karena apa? Kalau enggak nanti terlalu lama tinggal di kota tanpa tujuan yang jelas, tanpa mereka mendapat suatu pekerjaan, maka menjadi problem baru. Problem tentunya sangat banyak variasinya. Oleh karena itu, di mana-mana memang kota yang menuju smart city, mereka akan menjadi tujuan utama bagi para wisatawan, bagi orang-orang yang ingin mengadu nasibnya di kota tersebut, dan tentunya mereka juga ingin berlomba-lomba di mana apa yang
mereka punya skill dan segala macamnya akan mereka pertaruhkan untuk bisa mendapatkan segala sesuatu di Kota Surabaya. Kita tidak Surabaya nanti tidak maksudnya tidak akan menolak dari apa yang tadi saya sampaikan. Semua itu akan bisa terjadi. Tapi tinggal kita mengantisipasinya seperti apa. Yang lebih utama, kalau kita ramah investasi dan padat karya, investor melakukan padat karya terhadap orang-orang warga Kota Surabaya, saya kira segala sesuatunya persaingan itu akan bisa diminimalkan dan warga Surabaya terutama akan bisa terakomodir dengan baik dengan adanya tadi yang saya sebut, ada Akademi Surabaya dan adanya pelatihan-pelatihan supaya mereka tidak ketinggalan di mana Smart City ini apabila dilakukan secara maksimal dan benar-benar secara normal bisa yang dinamakan kota Smart City sebagaimana layaknya kota-kota di luar negeri. Baik, terima kasih Pak Armuji. Alhamdulillah ya materi hari ini sangat padat dan sangat bermanfaat. Saya kira mengingat waktunya cukup terbatas, sesi tanya jawab kita batasi sampai di sini. Sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang telah dilaksanakan pada sesi ini, yaitu mengenai strategi Smart City dengan melakukan korelasi dominasi penduduk dalam smart device, sehingga Surabaya menerapkan konsep Smart City. Selanjutnya menjadikan kota Surabaya mempunyai ketahanan pangan hingga tingkat individu. Selanjutnya adalah meningkatkan UKM dan UMKM secara smart device, penanganan sigap dalam kemacetan, sampah, dan banjir. Smart City menjadikan Surabaya yang mempunyai nilai Livable City Index atau indeks kota yang layak huni menjadi faktor peningkatan urbanisasi. Kerjasama antara instansi, praktisi, dan akademisi menjadi penentu pencapaian puncak Surabaya dalam hal Smart City. Selanjutnya, yang terakhir adalah penetapan perda yang semakin mendukung kesejahteraan masyarakat melalui konsep Smart City. Alhamdulillah, saya kira sesi tanya jawab atau sesi materi dari hari ini dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Armuji atau Cak Ji. Semoga materi yang beliau sampaikan membawakan manfaat yang besar bagi Kota Surabaya, bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhususnya bagi beliau sendiri selaku pemateri. Baik, sebelum kita tutup sesi puncak ini, marilah kita melakukan foto bersama. Silahkan seluruh peserta menyalakan kameranya. Akan dilakukan dokumentasi foto bersama. Pak Armuji, boleh dinyalakan lagi kameranya. Akan kami lakukan dokumentasi. Operatornya sudah siap ya? Baik, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kemudian halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, dengan demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Armuji telah selesai. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta telah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari beliau. Dan mari kita doakan bersama supaya rencana dan konsep-konsep gagasan kesejahteraan Kota Surabaya yang telah dilakukan oleh Bapak Erik dan Bapak Armuji terlaksana dengan lancar.
Saya kira sekian, terima kasih dan saya memohonkan maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Armuji selaku narasumber dan Bapak Fajar Rizky Widiatmoko selaku moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah menyimak webinar dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari webinar hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik berkenan bergabung bersama kami. Itats, jaya selalu. Tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, rajut kasih, jalin cinta, berada di pelukanmu, menyadarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk
Institut Teknologi Aditama Surabaya telah berdiri sejak tahun 1963. Sejarah panjang dan berbagai milestone telah dilalui oleh kampus ini. Hari ini, kampus ITADS telah terakreditasi oleh BAN PT dengan predikat amat baik. Suatu penilaian dan animo masyarakat yang membanggakan bagi kampus ini. Teknik Pertambangan Institut Teknologi Aditama Surabaya berdiri sejak 2002. Hadir sebagai kampus pionir dalam pertambangan dan kebumian yang ada di Jawa Timur. Hari ini, Pertambangan ITADS telah terakreditasi oleh BAN PT dengan predikat B. Suatu kebanggaan bagi kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama kami. Perjalanan pertambangan ITADS telah memberikan sumbangsi sumber daya manusia di negara Indonesia. Rekam jejak alumni pertambangan ITADS telah tersebar di berbagai perusahaan, pemerintah, dan akademisi. Dengan efektifnya fasilitas belajar dan kuatnya jaringan ikatan alumni, menjadikan lulusan pertambangan ITADS hadir untuk berkarya dan berinovasi untuk tanah air, pangkuan Ibu Pertiwi, negara Indonesia. Bravo Tambang. Bravo Tambang. Tambang bravo. Boy Taris. Kiri kanan boy. Boy cepat motor. Ketika ini ya ada air, dia membawa sedimen juga. Nah,